Santapan Harian, Senin, 1 Juni 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat pertama hingga pasalnya yang ke-11 ayat pertama. Namun kita akan membacanya pada pasal ke-10 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, saat firman-Mu dibacakan, tenangkanlah hati dan pikiran kami. Biarlah setiap ayat menjadi terang bagi langkah hidup kami. Ajarlah kami mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin. 1 Korintus 10 ayat 1-17. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang arif. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu. Sahabat Scripture Union Indonesia, jangan jatuh ke lubang yang sama adalah ungkapan peringatan bagi kita untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Orang yang tidak belajar dari pengalaman dan masih mengulangi kesalahan yang sama sering diumpamakan seperti keledai. Rasul Paulus menasehati jemaat Korintus supaya belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Paulus memberikan contoh bagaimana Israel
yang merupakan umat Allah dan dipelihara oleh Allah justru jatuh ke dalam berbagai kesalahan dan dosa. Penekanan Paulus di sini adalah supaya kesalahan-kesalahan bangsa Israel di masa lalu menjadi contoh bagi jemaat Korintus, sehingga mereka tidak perlu jatuh ke dalam lubang atau kesalahan yang sama. Kita hidup di tengah zaman yang penuh dengan pencobaan. Jika kita amati kondisi di sekitar kita, tantangan iman kita mungkin tidak jauh berbeda dari tantangan iman jemaat mula-mula. Konteks dan budaya tantangan itu mungkin saja berbeda, tetapi esensinya adalah perbuatan dosa yang melawan Allah dan kehendak-Nya. Bagaimana kita menghadapi tantangan ini? Belajar dari Alkitab yang adalah firman Tuhan, termasuk belajar dari berbagai kegagalan umat Israel pada masa lalu, agar kita sebagai umat-Nya pada masa kini tidak mengulangi kesalahan itu. Kita perlu bertanya, apakah saya masih hidup seperti mereka? Kita juga dapat menghadapi tantangan zaman ini dengan memegang prinsip yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Korintus. Prinsip itu adalah apapun yang kita lakukan harus selalu bertujuan untuk kemuliaan Allah. Karena itu kita mesti selalu bertanya, apakah tindakan saya memuliakan Tuhan? Bagaimana saya dapat memuliakan Tuhan hari ini? Marilah kita bersyukur karena kita memiliki contoh dan peringatan yang kita perlukan supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Berdoalah supaya kita senantiasa dapat memuliakan Tuhan dalam segala pikiran, perencanaan, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk melihat masa lalu bukan sebagai luka yang menahan langkah, melainkan sebagai jalan yang membentuk kami menjadi lebih bijaksana. Di setiap air mata, kegagalan, dan penyesalan, biarlah kami menemukan pelajaran tentang kasih, keteguhan, dan pengharapan-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.